Ya, hari ini tanggal 18 bulan Juni. Selepas dari Idul Adha ya, cuti bersama hari raya Idul Adha. Selamat kepada yang sudah berkurban untuk hari ini. Semoga hewan kurbannya menjadikan keberkahan ya. Ada emiten gotok ya, gotok lagi. Kenapa saya bahas? Ya karena kan sesuai dengan channel saya ya, Gocap. Main udah Gocap 2 ya. Udah di 52. Oh teman-teman, biasa ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi inilah rekaman media untuk pembelajaran kita bersama ya. Apabila teman-teman ada masukan, silahkan, baik yang positif ataupun negatif, semuanya saya baca. Dan terima kasih kepada semuanya, apalagi yang udah berkomentar positif, karena hidup ini harus dengan positif terus ya. Dan kepada teman-teman yang belum diulas, mohon bersabar, saya tetap akan ulas walaupun waktunya kita bagi-bagi ya. Baik teman-teman, kenapa saya bahas goto? Yang pertama karena memang sudah digocap. Terus apalagi ada sedikit menarik saya ya ini. Saya kan sempat bahas di goto itu, tunggu sampai BK sama AK jualan. Tunggu BK sama dan BK dan AK akumulasi ya, atau nggak beli lagi gitu kan. Kalau fundamental nggak usah lah ya, nggak usah dibahas ya, fundamentalnya begini emang. Cuma kita lihat dari insider dulu deh. Saya penasaran insidernya, karena emang goto itu setiap hari ada aja berita ya tentang isu PHK lah, dan benar PHK gitu kan. Terus para pendirinya meninggalkan lapak gitu kan, dan lain sebagainya, tentang rugi laba yang berkurang lah gitu, tentang penjualan gotok lah, penjualan ya pokoknya banyak lah pokoknya ya, dinamika soal gotok. Kenapa saham ini sangat menarik? Ya karena begitu, setiap hari ada berita gitu kan. Makanya kita lihat dari sisi yang lain ya. Kita akan lihat dari lukisan market maker. Kita lihat lukisan market makernya ada apa. Ternyata masih blank, ternyata koneksinya masih belum stabil juga nih. Adanya lukisan market maker berarti harus adanya broker summary ya. Oh jadi gini teman-teman, ini kan rekaman tanggal 18, tapi saya bahasnya tanggal yang 14 ya, perdagangan goto terakhir ya, di tanggal 14 di hari Jumat. Jadi kita akan tulis lagi di sini tanggal 14, baru sehari kemarin dibahas ya. Yang waktu kenaikan itu saya bahas di tanggal 12 ya. Jadi ini adalah hari beruntun ya. Saya bilang kalau di sini kayak yang tengah ini bagus dah kalau dia menyentuh di 52 kita untuk menstabilkan yang candle yang ini ya. Tapi sekarang juga masih di 52 ya. Tapi yang menariknya apa, kalau yang kemarin kan menariknya itu adalah si bandar lokal akumulasi, tapi si foreign jualan ya, di sini jualan. Nah sekarang bandar lokal akumulasi, foreign juga ada sedikit pembelian ya. Kita lihat dari garis foreign sangat menyentuh sekali ya, menyentuh terjun ke dasarnya ke 50 ke sini nih, sempat ke 50. Dan bandar lokal juga sama-sama ya, dia menukik juga. Jadi kalau emiten ini sebenarnya harus beriringan antara broker lokal dan broker bandar lokal dan foreign harus beriringan, maka terjadilah kenal-kenal hijau ya, artinya mau naik ya. Baik, kita langsung aja dari candle dulu. Candle yang pertama ini udah 2-3 hari ini menyentuh ke 52 ya. Terus ada candle kosong yang di sini kita kasih tanda.
gap, ada gap walaupun dia tertutup sama shadow, tapi saya pikir ini kalau menurut saya ini bukan penutupan ya, tapi ini adalah masih terbuka lebar ya, walaupun berapa tik, cuman 2 tik ya, 2 tik ya, 55 ke 56 ya, 2 tik. Jadi kalau kalian ingin lihat rekaman sebelumnya, lihat aja di tengah-tengah ini ya, ada kok di bawah itu kadang-kadang berurutan gitu. Gini teman-teman, kenapa saya tertarik dengan saham Gocap ya, karena mungkin ada beberapa emiten yang memang menarik gitu ya. Ada saham Gocap yang sekarang belum bangun-bangun, ketika bangun FCA gitu kan. Tapi untuk Goto saya tunggu di FCA kan nggak mau juga nih, walaupun kalau saya kan candle 3 nih udah turun, di bawah naik cuma di bawah gap up, cuma turun lagi, akhirnya dia terkoreksi, cuma dia ditahan ya, walaupun ending-endingnya sih turun juga gitu, tapi sempat nahan ya sampai ada shadow sini, artinya tidak kena UMA gitu kan. Harusnya kan kalau saham-saham yang lain mah 3 candle dia kalau nggak nahan pasti kena UMA. Mungkin ini candlenya pendek-pendek ya, nggak sampai signifikan gitu. Yang kemarin yang dari sini pada beli berapa minusnya, coba lihat 29% ya. Kalau yang dari sini, yang mana puncak terakhir di sini ya, puncak terakhir atau puncak yang terdekat di sini ya, berapa persen? 52, sekitar 41-42 ya. Jadi penurunannya udah sangat signifikan dan sudah menyentuh level ke 52 ya sekarang ya. Saya pikir sih kalau dia ke 50 lebih keren lagi ini ya. Dan menariknya apa? Cuma satu sih menarik, ini ada antara foreign sama lokal, ini udah mulai akumulasi nih gitu kan. Ya biasanya kalau di akumulasi ya seperti ini dia harusnya hijau ya, cuman dia kagak mau hijau, ya udah biarin aja di harga tetapnya gitu 52. Apakah bisa ke Gocap? Nah ini juga bisa ke Gocap kok, cuma ditarik lagi gitu kan. Dia udah menyentuh Gocap, harusnya sih kalau menurut saya udah Gocapin aja lah. Kenapa? Biar enak ngitungnya. Tapi candle merah ya Gocapnya ya, biar nanti pas candle setelahnya mudah-mudahan tidak ada gap, dia open di 50 gitu kan. Itu harapan saya. Tapi kalau pingin market maker ya kita nggak tahu ya. Cuman kalau dia buka di 52 juga bagus sih, tahanan 3 hari. Kalau balik lagi ke 52 lagi untuk hari berikut bursa, ya itu lebih baik lagi gitu kan. Berarti 4 hari ditahan di harga yang sama gitu kan. Kalau dari garis MA sangat jelas ya, dia emang lagi menukik ya, baik MA 10 maupun MA 20. Dia berusaha untuk menembus MA 200, tapi masih jauh, udah kendor lagi. Kenapa kendor? Ya lihatin jualan kok, bandar lokal sama bandar sama asing jualan gitu kan. Itu aja sebenarnya ya. Kita lihat Bekar Semeri tanggal 14 siapa, ada, kita lihat lokalnya dulu ya. Di sini ada MG, ada KI, lagi KI, lagi banyak duit lagi si KI. Ada YP, ada XC teman kita, YP juga teman kita, GR juga teman, bukan GR ya, teman kita yang sudah jelas itu nih. Tapi MG sudah akumulasi terus ya. Kemarin sempat jualan dia ya, buat tengah 13 nya. Si MG apa yang dilakukan si MG jualan, habis jualan ya. Dia pungut baik tanggal 14. Tanggal 14 9 juta lot. Keren juga 9 juta. Berarti nadah ini ya 51 ya. Berarti kalau dia beli di 51 berarti nadah ini. Ya. Nih, teman-teman sangat menarik juga nih dari apa? Dari bid and offer ya. Dari Bekar Semeri ini. MG aja. Kalau saham ini mau disangkutin 9 juta lot, 2,5 juta lot. Dua broker ini aja kalau mau disangkutin ya udah nyangkut 9 juta, ini 2,5 juta ya, tinggal hitung aja berapa duit gitu kan. Duit mereka ya sangat banyak mungkin ya. Ini KI
keren juga nih KI nih. Terus apa namanya, beli-beli saham-saham yang berpotensi ya. Emang saya lihatin beberapa saham KI masuk mulu nih gitu kan. Kabar baiknya si MG ini juga udah mulai masuk ya. Kita lihat di grosir, MG, CC, berarti KI 2,6 dia ngelepas 100 ya, ikut jualan juga ya KI. Kalau MG ikut jualan juga sama, cuma dia meninggalkan jejak ya, di MG sama KI itu meninggalkan jejak. Baik, kita lihat Poren siapa ya. Poren AKBK sudah masuk, BK walaupun sedikit tapi udah masuk. Sekarang ada YU ya, ada CC Poren, ada YP Poren, ada AG Poren. Cuman AG kecil banget, jadi saya bilang AK sama BK udah masuk nih gitu kan, plus YU gitu kan. Kalau YU udah, AK sudah masuk, BK udah masuk, terjadilah di sini aktivitas jual beli dan pembelian lebih banyak daripada penjualan. ZP beli 624, jualnya 600. ZP nama ZP ya, beli 624, ngejualnya 6,4 juta lot ya. Karena emang tidak semua emiten itu kan di bandar itu harus beli di emiten itu gitu kan. Bahkan emiten itu juga bukan bandar aja yang punya gitu kan, retail juga yang punya duit gede pasti punya di situ gitu. Jadi kenapa ada yang ngebuangin besar banget, ada yang ngambil gitu kan, dengan broker yang sama ya. Bisa jadi kan nasabahnya bukan satu orang gitu kan. Setiap broker ini kan nasabahnya bukan satu orang, hanya kebetulan aja si ZP mungkin banyak memakai akun ZP untuk memainkan sebuah emiten gitu aja ya. Jadi sekarang itu kabar baiknya adalah AKBK sudah masuk, plus YU, ada CC juga, kalau CC sedikit ya. Tapi kita lihat broker, 3 broker ini ya. Jadi 3 broker ini emang luar biasa sekarang. BK ngejual 150, berarti kan cuma sedikit ngejualnya. YU ngejual 1 juta, ngambil 6,7. ZP ya, YU juta. CC juga ngejual sama, AG juga sama. AG malah tidak terdeteksi ya. Apa AG beli 12 coba? AG berapa beli? 12. Oh iya, dia beli bulat nih di harga 52. Jadi harga penutupan ya, penutupan dan akhir. Mudah-mudahan sih si Goto ini walaupun banyak beritanya, hampir tiap hari ada aja beritanya ya, menjadikan mungkin si Goto ini emang harus terus diperkenalkan gitu ke publik, biar setiap hari itu ada berita gitu kan. Jadi sih mudah-mudahan sih ini walaupun ini terjun bebas cuma 29% ya, harusnya masih sedikit sih, 29% itu sedikit ya dibanding saham-saham BRI gitu kan. Ada lagi apa tuh, Antam ya, yang turunnya sangat signifikan juga. Saham-saham yang lain juga pada turun gitu kan, kalau yang istilahnya pemberat IHSG mah turun gitu kan. Makanya ini si Goto ini kalau memang dia kena FCA ya akan lebih bagus lagi gitu kan, karena udah semestinya gitu kan saham-saham yang seperti ini itu mendapatkan peringatan lah gitu kan. Kalau secara pinginnya retail itu dapat peringatan lah, jangan sampai turunnya kebablasan sampai ke gocap, tidur di gocap. Apakah dia bisa tidur di gocap? Kalau di dalam saham ya, kalau udah saham sampai 50 ya bisa jadi aja gitu kan. Tapi kenapa mereka si BK sama si AK plus YU mau gitu kan nerima barang di sini? Ya mungkin mereka kan habis jualan dari sini habis-habisan. Bandar lokal juga habis-habisan. Ya mudah-mudahan si bandar lokal apalagi udah 2 hari ini emang ada penahanan ya. Ternyata yang sekarang itu sembari diakumulasi sembari ditahan juga.
Nah kalau yang di sini terjadi akumulasi, saya percaya gitu kan. Kalau di sini bukan akumulasi, walaupun dia hijau tapi bukan akumulasi, artinya ini lagi memaaf harga. Ini secara candle kan 3 candle ini kan harusnya bullish ya. biasanya cuman ya market mereka berkata lain, ya udahlah gitu kan. Kalau menurut saya kan ya ada gap gitu kan. Kalau di Goto itu pokoknya saya hitungan di Goto itu gap aja, udah nggak ada yang lain lagi. Paling ya sebagai tambahan ada broker gitu. Ini akumulasi, ini juga akumulasi dari frekuensi analisa juga menunjukkan adalah tanda-tanda hijau 3 nih, merah 1, artinya lagi merah, sekarang lagi merah. Si smart money-nya udah ngambil 3, sekarang keluar, ya wajar lah ya, mereka juga kan butuh duit, butuh usahanya di sini gitu mereka itu ya. Jadi semacam yang harus terus nongol gitu kalau Goto itu. Makanya saya senang ngebahas Goto karena ya satu, ya gue udah gocap gitu aja, udah gocap. Yang kedua emang bid dan opernya yang sangat tebal ini nih yang buat saya penasaran. Ini saya bilang ini saham dari dulu gitu kan, bid dan opernya keren banget itu, sampai jutaan lot gitu kan. Malahan kita lihat Goto untuk bid dan opernya ya, mana Goto tuh, Goto harus pelan-pelan Goto, harusnya diketik ya sini ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat sebuah emiten itu pasti emiten itu menarik, walaupun harganya gocap menarik. Menariknya apa? Ini tidur kan bisa buat pengalaman gitu, tidur udah lama 2 tahun tiba-tiba diangkat, tidur 3 hari 4 hari tiba-tiba diangkat, atau tidur bertahun-tahun IFCA gitu kan. Jadi dalam istilahnya dalam saham itu apapun bisa terjadi gitu kan. Yang menurut fundamentalnya bagus ternyata sangat jeblok sekali sekarang ketika IHSG turun ya. Lihat di bid dan offer, bid dan offernya udah ada yang siap nampung ya, 22 juta lot, dan di harga gocap udah ada yang nampung 39 juta lot ya. Jadi ini sebenarnya yang lebih besar ini adalah yang mau nampung gitu ya. Artinya udah 61.000 lot, mereka udah mau nampung gitu. Berapa duit tuh ya, 61 juta lot gitu loh. 61 juta siapa yang mau bisa, duit nih bro, yang nahan itu kan duit kan. Kalau ini barang ya, kan barang sangat jelas sekali tipis nih, 5961 ya. Ya mudah-mudahan karena kekurangan barang kali untuk istilah untuk ngisi di sini ya, akhirnya mereka dengan sangat terpaksa harus membeli lagi gitu untuk menahan si as ini biar kelihatan rapi. Kalau ini kan jomplang, sangat jomplang sekali ini ya, 59 sama 61 sangat jomplang sekali. Kemungkinan si apa namanya yang ngejaga ini udah habis-habisan jual barang, lupa dia, oh iya saya harus ngejaga bid dan as gitu kan, ternyata lupa dia di 59 sama 61 ini ya. Mungkin hari ini hari kemarin tanggal 14 itu mungkin ada aksi pungut itu buat menyeimbangkan bid dan offer aja sebenarnya gitu kan. Apakah ini ada kemungkinan rebound? Pasti adalah kalau udah istilahnya apa namanya udah ada secara teori ya. Secara teori itu harusnya bandar lokal akumulasi, pola akumulasi harusnya terjadi di situ perang ya antara bandar lokal dan asing gitu kan. Apakah mereka akan sama-sama memarkup harga atau sama-sama kita turunkan aja gitu kan. Makanya nggak tergantung besok nih, kalau dia udah ada isian lagi berarti emang benar barang yang yang harus dipajang di sini kekurangan ya. Tapi kalau ini merah atau ada jualan, berarti yang nahan di sini adalah bukan dari kalangan mereka. Mereka harus dihajar, ingin tahu sampai mana kedalamannya, ternyata kedalamannya tinggal 2 tik aja, 50-51 gitu kan. Tapi tenang, mereka itu punya duit 61 untuk hari kemarin ya, 61 juta lot.
sedangkan penjualannya hanya 16 juta, yang ditangkringin 16 juta. Artinya selisihnya gede banget gitu kan. Makanya sih mudah-mudahan besok ada akumulasi lagi untuk menahan bid dan as biar kelihatan tidak ada yang kosong ya. Baik teman-teman, seperti itu pendapat saya tentang Gotoh tanggal 14, bahwa hari ini ada akumulasi lagi dari bandar lokal dan akumulasi dari ke bandar asing, dan AK, BK plus YAU yang akumulasi. Soal ditarik atau tidak ya itu urusan marker-maker, cuman kita harus punya target. Walaupun tidak kena target, tapi kita harus kena target. Harus punya target ya. Walaupun tidak nyentuh gitu kan, tapi kan kita udah berusaha untuk analisa bahwa analisa yang kalian lakukan itu adalah benar, meskipun dalam prakteknya kenyataannya bahwa contoh prediksi sahamnya naik nih tiba-tiba turun gitu loh, tapi Anda itu udah di jalur yang benar. Kenapa? Anda sudah belajar, ketika walaupun akumulasi bandar lokal ataupun akumulasi foreign tapi tetap diturunin, tapi kenapa ini candlenya masih hijau gitu kan, atau enggak si diagram yang foreignnya kok masih hijau, berarti kan ada penampungan gitu kan. Walaupun dijual mereka udah siap nampung, artinya mereka udah siap sedia lah, udah duitnya udah ada lagi gitu kan untuk 20 juta lot gitu kan. Transaksi di saham Gotoh kan lumayan gitu kan ya. Inilah mungkin yang membuat menjadikan emiten ini emiten kesayangan bursa gitu kan, emiten kesayangan BII gitu kan. Selama ini kan walaupun untuk signifikan uma aja nggak ada gitu kan, apalagi suspend gitu kan. Oh ya teman-teman, sekarang RCA udah diganti lagi perubahannya ya. Mungkin besok nih saya baca beritanya dulu baru saya upload ya, siapa tahu ada yang menarik gitu ya setelah pergantian direksi. Oke, segitu aja teman-teman informasinya. Mudah-mudahan informasi ini membantu teman-teman, baik yang nyangkut, baik yang mau beli ataupun baik yang mau hanya melihat-lihat aja. Silahkan kalian berkomentar, karena komentar itu dilindungi oleh undang-undang, walaupun positif ataupun negatif ya. Segitu aja, ciao.